Dipersembahkan oleh Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali, ini mengenai efek dari yang namanya narkoba. Jadi efeknya juga bermacam-macam, tergantung. Dan itu hanya sesaat, tidak akan, biasanya orang ingin melupakan yang namanya persoalan yang sedang menderanya dia atau seperti apa. Itu biasanya efeknya cuma sesaat. Nah, ini saya mau tanya lagi sama Om Pol nih. Jangan ompol dong Kang Ya Denny. kan Ompol loh. Ompol tuh pesing. Oh, Ompol pesing, ya. Dilengkapin ompol. Oke. Atau polo om. Oh, Polo Om, ya oke. Mas Pol, Ya. kalau yang namanya efeknya itu kalau misalnya kayak ekstasi gitu, efeknya apa sih yang didapat dari, apakah berbeda di setiap orang? Ya Kang, penasaran bener Kang, enaknya tuh apa? Enaknya tuh di mana Bener, gitu? bener, pengen tahu saya juga tuh, enaknya tuh apa? Iya. Enaknya waktu menggunakan. Nah. Iya. Saya boleh berdiri? Boleh, silakan. Ya. Boleh, silakan. Jadi efek positifnya Iya. saat dulu saya menggunakan itu, Mhm. ya itu kebenarannya mungkin bisa saja itu menjadi sebuah tanda tanya. Mm-mm. Tapi yang saya rasakan memang begitu. Saat begitu padatnya jadwal pada waktu itu ya. Mm-mm. Sekarang juga masih padat di rumah. Di rumah. Yang nggak padat, tapi di rumah. Di rumah, maksudnya. tapi kan tetap padat. Ya Betul. Kan? Jadi pada waktu padat kegiatan itu kan kita nggak bisa pungkiri kegiatan entertain. Iya, Apalagi menjenuhkan. kalau sudah syuting sampai Mm-mm. yang waduh waktunya luar biasa itu. Informasi yang katanya kita bisa tutupi kecapean, kelelahan itu iya. dengan menggunakan ekstasi Iya. atau pada waktu itu sudah merambah ke sabu-sabu, Iya. itu teratasi. Memang buktinya ketika kita mengkonsumsi itu, kan kita nggak bisa ngantuk, Iya. gitu loh. Hmm, Sampai pada itu. batas waktu tertentu, melek terus, gitu loh. Terus efek yang permanen yang saya alami, Mm-mm. itu juga kadang-kadang seperti yang tadi ciri-ciri. Mm-mm. Parno itu ada. Pengguna atau mantan pengguna itu sebetulnya sama. Mantan pengguna seperti yang sekarang masih tersisa sama saya ini, kadang-kadang ada unsur refleks tangan yang begini-begini. Ya. Oh, tremornya Nah, yang muncul. Heeh. Terus ada juga Parnonya ada nggak parnonya? Parno di rumah saya itu sekarang Bukan udah nama orang, bukan nama orang. Paranoidnya. paranoidnya. Iya. Paranoidnya itu muncul pada umumnya mantan pengguna itu paranoidnya pada tingkat kepercayaan diri. Kita misalnya udah lama nih Ya, ya di udah lingkungan berkumpul. ILK ya kan Iya, nggak kumpul. Saya masuk tadi ya longak-longok. Gitu loh. Itu iya, itu betul. menyisakan. Iya, gitu. jadi kayak gitu. Tadi juga makanya ditanya satpam, Ha-ha. Bapak mau nyuri ya gitu kan? Karena Bapak maksudnya gini, longak. Saya ditanya tapi kan saya jawab. Oh, Saya nggak jawab. nyuri kok. Enggak. Nyolong saya. Iya, sama aja. Sama ya itu. Iya. Ya ini sedikit info lah ya. Udahlah. Kalau perlu untuk narkoba ini mimpi pun jangan. Iya. Ya kan? Betul. Apalagi sampai kepengen tahu. Iya. Karena rangkaiannya begini. Mimpi, kemudian Pengen kepengen coba-coba, tahu. iya. Kalau sudah tahu, kepengen mencoba. Iya. Kalau sudah mencoba, merasakan. Iya. Kalau sudah merasakan, menikmati. Iya. Yang terakhir, mati. Iya. Makanya jangan pernah untuk bermimpi pun jangan, gitu. Jangan, bermimpi Tahapan aja itu jangan. akan- Apalagi pengen tahu, pengen Iya. nyoba. Aduh, Iya, Dengar betul, tuh Pak betul. Jarwo. kenapa saya? Tapi Ya, Pak. emang banyak banget artis ya. Iya. Zalifa ya. Aku mau nyebut-nyebutin artis-artis kayak yang pernah terjerat narkoba di Indonesia. Iya. Silakan. Narkoba memang bisa menjerat siapa saja, dari orang biasa sampai artis ibu kota tanpa mengenal strata bahkan juga usia. Di Indonesia ada beberapa artis yang dulunya sempat terlena akan nikmatnya narkoba. Di urutan pertama ada Slank. Berada di puncak karir di era 90-an, Slank sempat jatuh dan tersungkur di dunia narkoba. Namun berkat perjuangan dan usaha Bunda Yvette serta kemauan keras Bim Bim dan kakak, akhirnya mereka bisa lepas dari jeratan narkoba pada tahun 2000. Selanjutnya ada Roy Marten. Ditangkap saat sedang pesta sabu-sabu di salah satu hotel di Surabaya tahun 2007. Setelah di tahun sebelumnya pun juga tertangkap atas kepemilikan 3 gram sabu-sabu. Berikutnya ada Revaldo. Pesinetron ini tercatat 2 kali berurusan dengan pihak berwajib. Pertama kali ditangkap pada tahun 2006 karena kedapatan memiliki sabu, ekstasi, dan ganja.
Artis yang memiliki ciri khas rambut ikal ini kembali ditangkap pada tahun 2010 karena memiliki sabu sebanyak 62 gram dan ganja. Urutan keempat ada Doyok. Pelawak yang juga penyanyi di era 80-an ini sempat merasakan dinginnya jeruji penjara selama 1 tahun pada tahun 2000 karena tertangkap saat sedang mengkonsumsi sabu sebanyak 0,3 gram. Di urutan terakhir ada Roger Danuarta. Diamankan polisi saat diketahui sedang sakau di dalam mobilnya di tahun 2014. Roger ditemukan dengan posisi jarum suntik yang menempel di lengannya yang membuatnya tak sadarkan diri karena diduga mengalami overdosis. Itulah tadi beberapa kasus artis yang sempat terbuai oleh jeratan narkoba. Percaya atau tidak, setuju atau tidak, akurat atau tidak, mohon dimaklumi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, nggak usah tepuk tangan. Orang kena narkoba masa dikasih tepuk tangan, seolah-olah diapresiasi. Ini coba Ronald bisa bercerita nggak tentang 27 klub 27? Oh, 27 Club. 27 Club. Ya jadi kalau misalnya di Indonesia kan tadi contoh-contohnya. Di luar negeri lebih banyak lagi. Iya. Jadi ada angka keramat katanya dalam musik dunia, angka 27. Banyak musisi-musisi yang mati muda di usia 27, kebanyakan meninggalnya gara-gara Narkoba. narkoba. Betul. Atau kecelakaan karena dia di bawah pengaruh, Narkoba. ya gitulah. Dan Ada orang-orangnya terkenal semua ya? Ini terkenal semua. Ah. Salah 5 diantaranya aja. Enggak salah satu lah. Ya Salah biar satu. banyak atuh, Ya. kan. Karena banyak sekali ya. Ada yang kenal Brian Jones? The Rolling Stone. Oh, dia tahu. Rolling Stone. It's a heart, it's a woman. Give back, give back, give back the honky tonk blues. Bisa dibilang otaknya. Dari Rolling Stone itu adalah Brian Jones. Betul. Ya. Pencipta lagu awal-awal dari Rolling Stone itu adalah Brian Jones. Brian Dan Jones. ciri-cirinya memang ketahuan, Kang. Ketika eranya Brian Jones, lagu-lagunya Rolling Stones itu psychedelic. Bener-bener musik yang ngawang-ngawang, Iya. kayak di bawah pengaruh alkohol, drugs gitu. Dan lucunya, karena narkoba dia diusir dari band yang dia dirikan. Iya. Dan akhirnya dia meninggal tenggelam di kolam renang rumahnya. Brian Jones Dalam yang kedua. usia 27 tahun 27 ya. tahun. Berikutnya, Jimi Hendrix Jimi meninggal usia 27 tahun juga. Dia juga pemain gitar legendaris ya, Yang dengan pakai aksi yang gigi luar dia biasa. tuh. Oh. Bisa pakai Narkoba gigi. juga. James Douglas Morrison, Jim Morrison, vokalis The Doors. Itu matinya badannya udah bengkak. Kebanyakan narkoba, obat penenang, alkohol dan lain sebagainya, matinya di Paris. Ya terus juga tahun 94 salah satu saat paling menyedihkan bagi saya, Kurt Cobain, Kurt Nirvana. Dia kan depresi akhirnya nembak katanya, tapi kan dia juga memang pengguna heavy Narkoba drug juga. user ya. Sama mungkin perempuan terakhir Amy Winehouse. Iya, Winehouse. Amy Winehouse itu kan alkohol juga, drugs juga. Sayang gitu kan, begitu besar talenta, begitu cepat mereka mati muda. Betul. Karena apa? Karena drugs, betul kata Mas Polo tadi bilang. Karena terlalu untungnya. mengawang-awang. Kadang-kadang mereka tuh nggak tahu di dunia itu dia mencari apa. Ketika ketenarannya sudah sampai pada puncaknya, pada satu titik dia tuh nggak tahu lagi dia harus mencari apa. Akhirnya dia mencari satu hal, yaitu mencari kayaknya kematian adalah hal yang terindah buat dia. Akhirnya mereka banyakan ya bunuh diri seperti itu. Yang terakhir tuh seperti Kurt Cobain itu yang memang semua rata-rata mereka itulah orang-orang yang jenius sebenarnya. Moga-moga kita bukan jadi orang-orang yang jenius ya. Kang Denny, saya menambahkan ya. Iya. Yang sering muncul di Nggak, udah kasus... nggak mungkin Pak, kan Bapak lebih dari 27 tahun. Bapak mau meninggal juga gitu, nggak bisa Pak. Ulang? Ya enggak di sini ya. Enggak, maksudnya begini Kang Denny. Jadi banyak kasus yang muncul khususnya pada pengguna. Yang kasusnya itu bunuh diri. Iya. Ya, bunuh diri ini jadi sebetulnya begini. Ada pada satu titik di mana ketika seseorang itu mengkonsumsi yang lebih daripada takaran. Iya. Sehingga ini pernah saya alami. Ini sebuah kesaksian ya. Saya tuh pernah dalam 11 hari itu nggak tidur. 11 hari nggak tidur, 11 hari nggak tidur. nggak ada kasur. Nggak pulang Pak. Oh nggak pulang ya. Karena nggak punya bercanda Pak rumah. Denny, ini Iya, iya. serius ini. Iya, iya Ya. betul, maaf Jadi Jarwo. 11 hari itu saya nggak tidur. Iya.
di titik itu orang itu sudah kayak ngambang gitu loh. Lah kalau pada tingkat halusinasinya itu masih positif masih oke. Lah yang sering terjadi pada orang sampai akhirnya bunuh diri mungkin ketika sudah masuk pada halusinasi yang negatif. Ada rasa ketakutan atau dia mungkin melihat ada sesuatu. Bayangin ketika mereka ada di apartemen di tingkat sekian, dia melihat keluar jendela itu ada sesuatu yang indah mungkin sampai dia jalan aja. Sekarang waktunya saya akan memberikan kejutan dan kebahagiaan untuk yang ada di sini yang beruntung tentu saja mendapatkan 2 juta rupiah dari Vigen Lifetime Warranty. Ayo perlihatkan wajah yang perlu dengan materi kelihatan wajah-wajah materialistisnya. Ayo, karena kalau misalnya wajah Anda terlihat oleh saya, siapa tahu Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Ayo lihat. Ya, ini ya itu tuh yang pakai kaca mokat ya. Kacamata ya, sini. Nih, oke. Namanya siapa? Rizky mahasiswa jurusan apa ini? Desain komunikasi visual. Oh, tepuk tangan dulu. Oke, siap-siap ya. Kalau misalnya kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan 2 juta rupiah. Micro, SD, Vigen, Turbo Series, dan Hyper Series tahan direbus dalam air mendidih 100 derajat Celcius lebih dari 5 jam. Dan data tetap ada serta tetap berfungsi dengan baik. Luar biasa nggak itu Vigen? Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau misalnya nggak sengaja, kalau nggak mungkin kan, kalau sengaja ngerebus tuh nggak mungkin. Tapi kalau misalnya tidak sengaja kita terebus itu yang namanya Vigen itu, dia tetap bisa dipergunakan utuh. Ya, siap Rizky. Passwordnya dulu ya. Vigen Lifetime warranty. Ya, oke. Pertanyaannya, NAND flash apa yang digunakan oleh produk Vigen? A. Vigen menggunakan NAND flash Samsung dan Toshiba yang terjamin kualitasnya. B. Vigen menggunakan flashlight lagu dari JCG. A. Vigen menggunakan NAND flash Samsung dan Toshiba yang terjamin kualitasnya. 2 juta rupiah untuk Rizky, silakan. Ini. Ya, ini untuk Rizky. Semoga bermanfaat ya Rizky ya. Selamat. Rizky mendapatkan 2 juta rupiah persembahan Vigen Lifetime Warranty. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Dengan dia berhalusina. Halusinasi. Halusinasi. Ya.